Dan ya saya pikir seru juga kalau diskusi dengan apa namanya Personifikasi. ya, pesona dari Rocky Gerung tuh. Jadi sampai saat itu dari awal dari situ saya langsung memfokuskan untuk konten. Oke. Yes. Terus pernah coba personing lain nggak? Pernah. Siapa? Hai anak-anak, uang lebih manis daripada ban. Itu Crab ya, Tuan Crab. Oh, kalau SpongeBob saya 3 anak saya sampai dari kecil semuanya SpongeBob. Saya juga hafal semua. Oke, jadi tadi yang diucapkan itu sebetulnya nggak ada di budaya Indonesia tuh. Ada gen alpha, gen Z dan segala macam. Itu ada hanya di budaya Amerika. Sedangkan kita ambil itu sifat-sifatnya ada di gen Z, misalkan mental health segala macam. Sebenarnya nggak juga. Karena ada juga generasi yang tua misalkan yang punya sikap seperti itu. Jadi saya terangkan pelan-pelan tuh. Oh, pelan-pelan saya terang. Oke. Kalau biasanya di channel yang satu, kita sering diskusi dengan Bung Rocky Gerung, Presiden Akal Sehat. Kalau ini saya ditemanin Rocky Gerung KW2. KW2 apa KW1 nih? Mirroring lah ya, mirroring ya, biar lebih tinggi ya. Lebih dikenal sih anak tiri ya. Anak tiri, oke. Anak tiri enggak kan? Ya, Impersonate aja. Oke, ini Bung Rizky. Saya juga baru ketemu 10 menit yang lalu. Walaupun sudah sering lihat VT-nya beredar di TikTok dan di mana-mana. Ya. Rizky kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran pas zaman Soeharto tuh. 98. Lahir Ya, tahun moneter. 98 ya. Dulu sempat mau dikasih nama Rizky Moneter tuh. Oh, karena pas krisis moneter. Iya. Jadinya Rizky fiskal. Oh, bukan. Oh, bukan. Rizky apa? M. Firman. M. Firman. Iya. Kenapa? Jauh banget. Habis goro-goro kenapa malah jadi Firman? Iya, soalnya waktu itu kakek itu mengedukasi pada ayah dan ibu saya bahwa nama itu adalah doa. Oke. Jadi kita pakai nama ya untuk harapan. Jadi Muhammad Firman itu. Tapi ada orang yang dikasih nama bagus, ya, dan itu kan Firman ya, bagus namanya, misalnya Mulyono gitu. Tapi kan akhirnya diganti. Iya, karena sakit-sakitan kan. Lah ya berarti kan nama itu belum tentu jadi ini ya. Iya betul juga. Tapi iya, dan ujungnya juga nggak mulia juga ya. Ya, oke. Mereka ketawanya takut-takut. Tenang. Tenang. Iya, kayak Dedi juga sebetulnya itu adalah doa dan harapan dari orang tua. Yes. Karena Dedi itu ada singkatannya tuh. Apa tuh? Delegasi Dirikan Intelektual. Ya oke lah. Kalau Rocky Gerung terkenal dengan salam akal sehat, katanya Rizky ini salam akal sebat. Salam akal sebat. Sebatan. Yes, gini. Kalau di kampung lu namanya minrok sebat. Minta rokok sebat. Nah, silakan. Karena channel ini tidak ditonton oleh anak-anak di bawah umur. Betul. Ya, jadi diskresi dulu lah kita. Kalau anak Mulyono ditonton nggak tuh? Udah jangan ngomong lagi deh. Nanti bersin-bersin, kasihan. Jadi, Bang Dedi, filosofi sebat itu ada filosofisnya sebetulnya sebat itu. Apa tuh? Jadi sebat itu kan sering dijadikan alat untuk mengucapkan perpisahan. Tetapi sebat itu menghaluskan kata itu karena kata perpisahan itu terlalu brutal untuk diucapkan. Tetapi seringkali jadi paradoks tuh dari sebat itu. Karena kan pada substansinya ia menjeda waktu untuk pulang sebentar. Tetapi malah terjadi paradoks, malah lebih lama dan malah menghasilkan obrolan produktif. Iya. Yes. Oke. Itu produktif apa? Yakin tuh kalau nunda produktif. Apa? Ya, tapi di dalam sebat ini terjadi obrolan-obrolan yang produktif itu. Bukan banyak juga malah jadi maling, jadi ngapain kan kalau makin lama. tergantung sama siapa. Gitu. Silakan dibakar dulu nih biar lebih santai kita ngomongnya. Jadi sehari-hari aktivitas apa nih selain memparodikan Bung Rocky Gerung? Sehari-hari aktivitas saya tentu menjadi buruh intelektual. Oke. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa lewat apa namanya?
ceramah-ceramah di Jadi sama sekali apa? bukan melucu ya? Iya, ceramah sambil melucu juga. Oke. Agar Melucu itu cuma dampak samping ya. iya, iya. Itu efeknya tuh Efek dari samping ya. iya Yang efeknya. bagus tuh efek samping. Eh, Jangan sampai efek depan. kenapa tuh? Nah, nanti banyak yang DM situ. Wah. Kan? Kalau Iya, efek betul. depan nanti berbahaya itu. Oke, oke, Baru oke. tahu dia. Oh, jadi sering kasih apa namanya ceramah, diskusi Yes. dengan. Biasanya yang ngundang anak-anak muda, mahasiswa atau bebas? Ya, ada mahasiswa, ada juga komunitas-komunitas tuh. Ya, saya ucapkan aja sebagaimana ya yang saya tangkap tuh dari Hmm. ilmu yang saya dapat itu. Oke, kenapa ada gagasan? Motifnya apa sih? Kenapa tiba-tiba mikir, wah, gua personifikasikan nih Rocky Oke. Gerung. Kenapa milih Rocky Gerung? Apa nggak lebih asik kalau yang lain misalnya? Oke, jika pertanyaan itu saya harus tarik risalanya panjang lebar tuh. Oke. Sewaktu saya Jangan terlalu panjang, nanti kasihan ibu-ibunya. Oke, Kalau lebar nanti kasihan bapak-bapaknya. oh Bos. gitu. Jadi singkat-singkat aja. Singkat-singkat. Oke, jadi pas waktu 2015 saya masuk kuliah itu, saya yang nggak kritis-kritis amat itu orangnya tuh, nggak juga ngerti-ngerti politik. Tetapi saya adalah seorang pemain teater. Oke, anak teater ya. Yes, anak teater. Nah dulu saya diberikan judul lakon Ayahku Pulang. Ayahku Pulang. Oke. Karya Ursman Ismail tuh. Jadi di situ saya berperan sebagai ayah yang sosoknya itu menyedihkan dan sengsara, juga tunawisma juga. Ini cerita Bang Toyib versi teater lah ya. Yes, itu betul. Tetapi pada akhirnya si ayah itu malah sengsara. Tadinya kan mau berpesta tuh, tapi malah sengsara. Nah, pada waktu itu saya ada apa ya? Ketidakmampuan untuk acting menangis. Oke. Ya, sutradara Tapi nggak mampu nangis nih. Yes, dulu. Pada waktu dulu. Berarti dulu dari kecil apa yang diminta sama ibu bapak selalu diokein, jadi nggak ngerti sakitnya nangis itu ya. Yes, mungkin seperti itu, Bang Deddy. Biasa kalau kita udah ngalamin tuh, mau ini dong, nggak dikasih nangis, kita udah terbiasa, tinggal nginget itu kan. Iya betul, betul. Saya tidak ada kemampuan untuk membawa memori kolektif saya kepada realitas yang ada pada saat itu. Tuh. Untuk diperankan. Yes, ada dimensi kan. Acting yang benar itu acting yang tidak acting sebetulnya. Mengalir. Mengalir. Ya. Jadi ada pemahaman di dalam konsepsi kognitif dan segala macamnya tuh. Nah dari situ berat nih omongannya. Oke. Terus. Oke. Nah dari situ sutradara saya sarankan untuk observasi orang yang seperti apa yang saya perankan karakternya. Lalu saya carilah di situ seorang yang apa namanya seperti peran itu yang sengsara dan segala macam. Saya dapat tukang pulung. Pemulung. Yes, pemulung. Saya ikuti kemanapun dan memang sangat menyedihkan gitu kerjaannya. Tapi kan menjadikan dari sudut pandang kita. Kalau dia kan menjalani hidupnya biasa aja. Ya, ketika saya apa namanya prediksikan itu kan ke dalam prediksi. Lalu saya beranikan untuk bertanya dan memang kisah hidupnya dia ceritakan memang sangat menyedihkan. Bagaimana ia bekerja itu memulung kalau nggak dapat targetan dalam sehari, ia bisa tidur di jalanan. Ia bisa nggak makan demi untuk apa namanya keluarganya makan. Nah dari situ saya mulai terangsang rasa kemanusiaan Aduh, saya. jangan pakai kata terangsang. Harus ditweet katanya gitu. Ya oke, jadi intinya kamu harus mendalami peran itu dengan cara mengobservasi, mencoba membangun empati dari pengalaman orang. Dan itu berhasil nggak? Nice, itu berhasil. Dan saya di situ baru kok ada ya orang yang hidup seperti ini. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kan jika kita lihat konstitusi, tugas presiden ternyata cuma ada dua. Yang pertama cerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua adalah rawat fakir miskin. Yeah. Nah di situ baru saya timbul rasa kritis terhadap pemerintah, kritik terhadap pemerintah berawal dari terangsang, bukan terangsang ya, tersange ya. Lebih itu. Terpicu. Oh terpicu, oke, sorry. Atau terinspirasi lah. Terinspirasi, oke. Kita pakai kata terinspirasi itu. Terinspirasi dari apa namanya peristiwa tersebut sehingga memunculkan nalar kritis saya berdasarkan berawal dari rasa kemanusiaan. Oke. Itu jadi saya dari situ mulai masuk ke forum-forum diskusi di universitas. Kelompok-kelompok diskusi. Dulu kuliah di mana? Universitas Pajajaran.
Pajajarannya di Iya. Unpad ya. Di Unpad ya. Tapi di situ kan banyak yang bikin sedih juga kalau di sana. Apa tuh? Dia ditinggal cowok, ditipu, kan banyak banget tuh kejadian kalau di sana. Betul, betul. Udah berapa yang korban kamu dulu waktu kuliah? Kok jadi Apalagi saya anak teater kan? Biasanya paling banyak kan? 3 lah. Ya, itu 3 yang sampai orang tuanya datang aja. yang diakui aja. Oke. Wah, berat nih, yang berat. Jadi kalau untuk memerankan itu memang perlu pendalaman. Apalagi ketika kita tidak punya memori yang bisa dibangkitkan untuk sampai pada perasaan itu. Betul. Dan di sisi lain dia bisa membangun satu sikap cara pandang baru. Betul. Terhadap situasi di sekitar kita. Yes. Dan kemudian karena itu kamu sering ikut kelompok diskusi, sering ikut mengkritik. Betul. 98, lahirnya 98 ya? Iya. Berarti belum ikut keramaian pada waktu itu ya? Belum, saya masih di kandungan tuh. Masih di kandungan. Ibu aja yang nonton TV pada waktu itu ya? Iya. Oke, kemudian ketika kuliah, diterjemahkan dalam bentuk apa nih? Aktif dalam kegiatan mahasiswa, kelompok demo atau apa? Saya kegiatan perpus. Jadi membuka literasi untuk ini orang-orang yang membosankan nih biasanya begini. Kenapa tuh? Ya lebih senang lihat buku pada lihat orang. Kan dari buku kita dimensikan untuk orang. Bercanda. Bercanda ya. Oke. Ya. Oke, terus? Ya dari situ baru saya dihantarkan untuk menonton berita-berita atau apa forum-forum diskusi nasional, termasuk ada Bang Deddy juga mungkin dulu mengungkapkan argumen-argumen, dan dari situ saya menemukan video di ILC ada yang berpendapat yaitu Rocky Gerung tuh, dan Rocky Gerung ini sambungannya ya. Yes, dan Rocky Gerung itu kata-katanya itu mewakili apa yang ingin saya ungkapkan dengan kalimat akademisnya. Seolah dia menyambung lidah di itu ya. Yes, menyambung lidah dengan kata-kata akademis sehingga ketidakadilan itu bisa dibantah dengan nalar kritis dia tuh. Lalu saya kan sering ikut forum-forum diskusi, belajarlah kalimat-kalimat beliau tuh, apa namanya? Didalamin lah ya, direkam dengan baik, dipahami. Ya, dulu saya menghafal tuh kalimat-kalimat beliau. Ya, pas di forum diskusi saya coba, karena saya ada basic acting, saya coba dengan suara Rocky Gerung, dan ternyata teman-teman di sana ngakak juga. Jadi merasa lucu. Iya, merasa lucu. Dan ya saya pikir seru juga kalau diskusi dengan personifikasi. Persona dari Rocky Gerung tuh. Jadi sampai saat itu dari situ saya langsung memfokuskan untuk konten. Terus pernah coba person yang lain nggak? Pernah. Siapa? Hai anak-anak, uang lebih manis daripada ban. Itu Krab ya, Krab. Kalau SpongeBob saya 3 anak saya sampai dari kecil semuanya SpongeBob. Saya juga hafal semua. Gitu. Dan manusia yang paling baik itu menurut saya Patrick. Patrick. Oke. Nah, kemudian mulailah secara intens. Tapi kan kemudian kalau saya lihat konten-konten kamu kan nggak sekedar hanya gimmicknya ya, tapi juga isinya nyambung gitu ya. Nggak kayak siapa dulu tuh ada artis sekarang nyalon bupati itu kan cuma bahasa Inggrisnya aja yang nggak ngawur-ngawur gitu kan. Tapi ini ada substansi. Itu tadi hasil dari perpustakaan itu ya. Oke, tadi bicara tentang ketidakadilan. Kamu lihat karena ketemu dengan pemulung yang hidupnya memang susah kan, kira-kira seperti itu. Menurutmu kenapa sih orang Indonesia masih banyak yang miskin? Masih merasakan ketidakadilan? Tanahnya kaya, lautnya kaya, orangnya beragam, negaranya luas. Kenapa sih? Ya, kalau menurut saya, kan kita sepakat dengan sistem presidensial. Ya artinya, kemiskinan itu ya struktural tuh. Jadi kemiskinan itu dibikin oleh pemerintah. Itu dasarnya yang membuat ada ketidakadilan ya. Ada ketidakadilan di situ. Keren. Cara berpikir kritis, keadilan kemiskinan struktural ya. Iya. Karena ya lihat aja kebijakan yang dilakukan itu hanya politik simbol tuh. Bukan politik substansi. Seperti bagi-bagi susu, bagi-bagi BLT itu kan hanya simbol aja. Menunjukkan kedekatan dengan rakyat,
dan untuk agar supaya dirinya itu menjadi pahlawan tuh. Padahal jika ingin tentang fokus terhadap kesehatan dan kemiskinan, ya bikin program yang bagus. Uji program itu di mana? Di kampus tuh. Kampus menurutmu dalam konteks itu 10 tahun Pak Jokowi, dia nyerap nggak itu, nangkap nggak itu? Gagal. Oh ya? Yes, gagalnya seperti apa? Jadi ia selalu ucapkan dengan BLT itu, BLT. Kan BLT itu bukan untuk memelihara, tetapi untuk mengembangbiakan sebetulnya. Yes, kalau memelihara itu dia pakai program itu agar supaya yang miskin itu tidak lagi menjadi miskin. Bisa naik kelas. Bisa naik kelas. Ini mah yang miskin malah dikembangbiakan kalau kebijakannya seperti Tapi kan naik kelas juga sama Pak Jokowi kemiskinan itu. Naik kelas kemana? Ya dari anak ke bapak, ke kakek semua kan. Iya betul. Iya kan? Betul. Yang dapat cuma anak-anak, lalu ibunya, bapaknya, kakeknya semua dapat bansos, dapat BLT kan. Yes, itu kacaunya di situ tuh. Tapi kenapa seperti itu? Kan seharusnya seorang Pak Jokowi itu kan memahami. Dia pernah mengalami masa kecil di pinggir kali, tanah, rumah digusur. Itu yang bikin kita termehek-mehek dulu kan. Yes. Wah ini rakyat bisa jadi presiden, jadi pemimpin, tentu dia akan memahami suara kebatinan rakyat. Apa nggak seperti itu yang terjadi menurut kamu? Jadi ia mengalami distrek psikologis di situ. Ia memang mengalami semua peralatan atau infrastruktur terhadap pengalaman rakyat kecil, tetapi kemudian ada hasrat kekuasaan yang menempel pada diri presiden tuh, pada diri Jokowi. Justru dia ingin balas dendam kemiskinan ya? Ya, jadi malah ingin memupuk kekuasaan sehingga ya hal tersebut bisa jadi untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Makanya kemarin ada disebutkan politik dinasti itu. Bagaimana seorang presiden mencarikan kerja. Tapi bukannya justru kita harus bangga sama Pak Jokowi? Karena ketika orang tuanya dulu susah, dia susah. Terus anak-anaknya bisa meningkat berpuluh kali lipat dari dia. Bisa naik private jet kemana-mana, menantunya juga naik private jet. Anaknya bisa jadi wakil presiden. Sekarang nyalon gubernur menantu. Artinya kan sebenarnya kan kita harus contoh dia berhasil mengentaskan kemiskinan. Iya, tapi itu memakai namanya peralatan kekuasaan tuh. Sedangkan di dalam demokrasi sejati tidak ada yang boleh untuk mengambil oligarki ataupun hegemoni yang mengambil aspirasi rakyat. Itu dasarnya tuh. Itu poinnya. Di dalam demokrasi sejati nggak ada yang boleh mengambil aspirasi daripada masyarakat luas. Tapi kalau untuk sisi kepala keluarga dia berhasil ya. Tapi untuk kepala negara belum tentu. Ya itu poinnya tuh. Oke, kalau saya tanya satu kata tentang Pak Jokowi apa? Apa Pak Jokowi dalam pikiran? Ngibul. Oke, kalau kamu ngibul, kalau saya bilang fake. Wah ya sama aja ya sebenarnya. Dia nggak ngibul, memang adanya itu. Oh adanya kepalsuan, itu. Gitu, oh emang yang. Kalau Gibran Rakabuming. Gibran Rakabuming, pura-pura paham, papa. Oh itu ya, pura-pura paham, pura-pura paham. Takut kita nanti kita kena operasi KPK dan polisi lagi nih kalau kita ngomongin mereka. Karena sekarang para politisi pada takut nih ngomongin mereka karena begitu mengerikan. Apa kau menangkap nggak suasana kebatinan itu? Ya, dengan adanya Tom Lembong dan segala macam ditangkap, itu menandakan ada semacam kriminalisasi daripada oposisi itu. Ya, oke. Kan jika ingin pemerintah transparansi dan berkomitmen untuk memberantas korupsi, ya seharusnya orang-orang incumbent juga diperiksa dong. Menteri Perdagangan sebelum dan sesudahnya ya. Ya, itu kan ada sebuah tanda tangan dan segala macam. Itu pasti ada yang lain juga dong. Apalagi yang baru-baru tuh Komdigi terjerat judi online. Ya, meminta daripada situs beberapa jatah gitu. Itu pasti kan jika analoginya adalah jika kita saring teri atau di air
Dapat teri, otomatis dapat juga lele tuh. Kalau lelenya nggak dapat, berarti lelenya dipelihara di akuarium. Itu dasarnya tuh. Saya bingung membayangkan teri sama lele gabung. Satu air laut, ini air tawar. Tapi nggak apa-apa, kita tarik lagi sebat lah. Oke. Tapi menurutmu fenomenanya bagaimana? Kenapa sampai setelah Ini gimana bukannya? diputar ininya didorong? Oh, Yes, dorong ke depan. Oh iya. Jangan Oh. grogi ya, kita santai-santai. Iya, ini baru-baru. Biasa orang grogi sama dia, ini dia yang grogi sama gua. Enggak. Wah, suaranya kayak Coca-Cola. Oke, gimana, Oke. Bang Deddy? Menurutmu kenapa fenomena seperti Pak Jokowi itu banyak dicintai orang dan buzzer-buzzer? Ya, karena itu dipelihara juga kan. Dicintai oleh siapa? Oleh survei-survei. Dicintai oleh bujer-bujer. Jadi nggak percaya Ya tentu bahwa aja. itu organik atau... Tapi memang banyak loh cinta. Karena saya melihatnya begini, karena apa? Dulu bayangan rakyat kan susah tuh ketemu presiden. Yes. Dari zaman, kecuali Bung Karno dulu ya, memang setiap hari dia ketemu rakyat. Begitu Pak Harto kan itu begitu menakutkan. Presiden tuh berjarak banget ya. Kecuali mungkin Gus Dur ya, dalam periode yang sangat singkat, nggak sampai 2 tahun. Ya. Nah, ketika seorang Jokowi membalikkan keadaan, apalagi 10 tahun selama SBY, seorang angkatan darat, jenderal gitu kan, kemudian dengan masyarakat agak berjarak. Ketika dia sering ketemu rakyat itu membangun kecintaan, karena orang merasa bisa ketemu presiden. Mungkin itu yang bikin cinta atau ada hal lain nggak? Ya bisa jadi itu, tetapi pada dasarnya adalah Jokowi itu kecanduan kamera. Oh, kecanduan kamera Iya, ya. jadi Kayak Beci semacam tampil gitu. jadi semacam ada hasrat untuk pencitraan. Hasrat yang Iya. sangat besar untuk Sangat pencitraan. besar untuk pencitraan. Dan tadi saya ucapkan itu adalah sebetulnya adalah politik simbol, politik simbolitas itu, bukan Simbol dan substansi. populis lah. Ya, populis. Jadi ya orang-orang masyarakat kita kan gampang hatinya tersentuh tuh. Ya. Jadi iya Bisa selfie apa bertepatan dengan lahirnya adanya Jokowi kan mulai itu kamera ada HP ada kamera Iya. gitu kan, jadi orang Yes. senang gitu ya. Ya, jadi terlihat dari situ dan didorong di situ dengan bujer-bujer dan segala macam sehingga Ini timbullah bujer apa bajer sih, bingung gua. Rocky Gerung nyebutnya bujer. Oh, Jadi bujer ngikut. ya. Bujer. Ya kalau orang Medan taunya bujer itu pakaian bekas dari Oh. luar. Mereka bilang buruk-buruk Jerman. Buruk Jerman. Oke. Tapi secara politik, secara analisa kritis nih, Yes. ya, dari sosiologi maupun politik. Ini karakter kekuasaan Pak Jokowi itu seperti apa sih kalau menurut? Oke, jadi ada yang namanya siluet dulu di Prancis. Mhm. Jadi ya layani rakyat itu diundang ke kamarnya. Oke. Kamarnya itu diukur dengan selera dia. Dipaskan dengan badan dia tuh. Tetapi jika ada rakyat yang diundang ke kamarnya itu ia lebih tinggi, maka ia potong kakinya. Oh. Yes. Jika ada yang lebih pendek, ia tarik agar sesuai. Jadi ada pada suasana itu sebetulnya pada pemerintahan kemarin tuh. Jadi Oke. dicocok-cocokkan sehingga terjadilah suasana yang seperti itu. Itu dasarnya tuh. Banyak yang bilang dia kan populisme, authoritarian, legalisme, Machiavellism segala macam. Masuk juga nggak? Atau ilmu-ilmu itu dipakai nggak sama Pak Jokowi kira-kira? Saya belum ngerti tuh. Machiavelli itu kan Iya. mengajarkan supaya kalau untuk mengelola kekuasaan itu Anda tidak boleh punya hati. Yang penting tujuan tercapai. Tidak ada nilai-nilai moral, etika itu tidak ada, itu mainan peanuts, kacangan gitu. Yang penting kan kekuasaan lu terjaga, lu bisa mengendalikan semuanya, itu kan Machiavelli. Oke. Ya, berpikirnya. Oke. Populisme itu kan dia mengembangkan itu tadi simbol-simbol yang sangat populis, artinya dekat dengan rakyat, gitu-gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang sebenarnya nggak efektif, tetapi kemudian menyenangkan rakyat, misalnya bansos, BLT. Kira-kira masuk nggak ke situ? Iya betul. Tadi ada pelajaran 3 SKS dari Bang Deddy itu tentang apa namanya gaya berpemerintahan. Ya tentu hal itu cocok dengan apa yang ditampilkan di masa sekarang. Masa kemarin Masa kemarin, sorry. Udah lewat. Iya betul. He is
history. His Nah, itu story dia lah ya. Mudah-mudahan kita nggak terjebak 2 kali. Iya. Udah cukup 1 kali. Kecuali ada lagu tuh bilang, Apa 1 tuh? kali kau sakiti hati ini. Oke. Tapi jangan sampai 3 kali. Oke. Harusnya sekali cukup ya. Betul. Tapi Oke, kalau- berarti jangan dinyanyikan. Jangan, makanya aku nggak mau nyanyi kalau lagu itu. Karena ada filsuf Yunani kuno yang mengatakan qui bene cantat bisorat. Ah. Siapa yang bernyanyi maka berdoa 2 kali itu. Oh gitu. Iya. Jadi Oh. jangan dinyanyikan lah. Nggak boleh dinyanyikan. Ingat tuh, nyanyi adalah 2 kalinya doa. Rasain loh. Untung gue udah nggak lagi. Oke. Nah terus sekarang bagaimana melihat anak-anak muda sekarang nih? Gen Z ini kan katanya sandwich, strawberry generation, yang lembek, gampang baper, gampang menarik diri. Tapi di sisi lain juga ada FOMO, ada macam-macam tuh. Gimana ngelihat anak muda zaman sekarang nih, Gen Z terutama? Oke, jadi tadi yang diucapkan itu sebetulnya nggak ada di budaya Indonesia tuh. Ada Gen Alpha, Gen Z dan segala macam. Itu ada hanya di budaya Amerika. Sedangkan kita ambil itu sifat-sifatnya ada di Gen Z, misalkan mental health segala macam. Sebenarnya enggak juga. Karena ada juga generasi yang tua misalkan yang punya sikap seperti itu. Jadi saya terangkan pelan-pelan tuh. Oh pelan-pelan saya terang. Jadi manusia itu tercipta dengan 2 elemen. Yang pertama adalah raga, yang kedua adalah jiwa. Nah makanan raga adalah ya makanan 4 sehat 5 sempurna tuh. Jika ia makan misalkan makan cabai terus, maka raganya akan sakit. Maka akan berubah tuh postur tubuh, jadi kurus dan segala macam. Berpengaruh. Ya, berpengaruh pada raga. Dan jiwa itu makanannya adalah informasi. Jadi ketika Gen Z dicekoki informasi-informasi yang buruk, maka moral dan etiknya itu juga akan buruk tuh. Maka ya mari gaungkan akal sebat. Itu poin. Karena akal sehatnya lagi pada cuti juga ya. Banyak yang cuti akal sehat soalnya di negara ini kan. Betul. Oke, terus gimana ngubah ini anak-anak muda zaman sekarang? Karena kan ini coba misalnya kita melihat keaktifan di media sosial. Yes. Itu kan daya ingat 1, yang kedua daya konsentrasi, yang ketiga literasi. Ini kan masih bermasalah, sehingga sangat mudah orang dibingungkan dengan katakanlah kampanye oleh buzzer, kemudian video-video yang nggak pernah bisa diverifikasi dan ditelan bulat-bulat. Kalaupun baca berita di digital biasanya hanya judul sama paragraf pertama. Nah ini terus gimana supaya anak-anak muda generasi kita ini bisa berpikir mendalam dalam kondisi begini? Di dalam filosofi ada yang namanya fallibilisme itu. Apa itu? Fallibilisme adalah metode berpikir untuk menguji suatu kebenaran. Jadi kebenaran bisa saja salah dalam fallibilisme itu. Itu termasuk fundament-fundament metafisik, fundament teologis, dan fundament kultur dan lain hal tuh. Jadi itu tadi kebenaran bisa saja salah. Kita harus sebarkan ajaran fallibilisme itu. Jadi fallibilisme itu adalah kemampuan untuk menggelengkan kepala. Jadi ada suatu informasi diuji dulu, ini pasti nggak benar nih. Jangan sampai ad fecundum. Kebenaran itu diatur oleh otoritas. Jadi segala macam. Tapi ada nggak sih yang namanya kebenaran yang mutlak? Kalau menurut saya nggak ada. Karena kalau memang ada yang benar, masa perlu ada kata benar-benar atau enggak benar? Berarti kebenaran itu nggak absolut tuh. Nggak absolut. Ya berarti kebenaran yang diucapkan. Kecuali ada beberapa hal tertentu, misalnya hidup, mati dan seterusnya itu kan sesuatu yang mutlak, nggak bisa. Manusia pasti mati, itu kebenaran tunggal, hakiki. Tapi di luar itu kayaknya kebenaran itu selalu punya perbedaan dari cara pandang, posisi, ideologi, red flag-nya segala macam. Tetapi jika Bang Deddy mengucapkan hal tersebut dengan otomatis kebenaran itu menjadi absolut. Kan kebenaran, misal kata Bang Deddy, kebenaran nggak absolut. Ya berarti absolut dong. Kan kebenaran nggak absolut nih. Iya. Berarti kebenaran absolut dengan sendirinya. Kebenaran nggak absolut
Maka dia absolut dengan sendirinya. Iya. Minum dulu kita minum. Jadi tadi ada semacam apa namanya dialektika tuh, atau tadi baik dan buruk itu baru bisa berubah dengan perspektifnya masing-masing, dengan idealisme, dengan cara pandang berpikir dan segala macam. Yang harus diutamakan adalah ya tadi dialektika, karena dialektika lah yang akan mensurpluskan IQ kita. Nah, tapi kalau melihat dialog-dialog di media sosial, itu nggak ada dialektika. Misalnya kita posting satu VT, orang sudah langsung dengan judgement dan kesimpulan. Tidak ada misalnya, menurut saya tidak benar begitu, tetapi begini. Yang ada misalnya, gedabrus, 16%. Tidak ada dialektika. Berarti memang anak-anak muda kita ini juga tidak punya kemampuan untuk berdialog, apalagi berdialektika. Ya, itu kita lihat dulu apa akunnya itu siapa tuh. Akunnya ditelisik dulu. Siapa tahu dia berpikir itu terbatas oleh order misalkan. Buzzer. Iya, itu buzzer. Jadi pemerintah yang pelihara itu buzzer sehingga ya tadi terlihat tidak ada dialektika. Padahal jika kita kritisi lebih dalam, di kolom komentar itu adalah ternak pikiran sebetulnya. Itu memudahkan kita untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ada di pikiran Gen Z hari ini. Jadi itu yang bisa bisa merusak tatanan pikiran dari media sosial itu sebetulnya adalah pemikiran yang diorder. Jadi itu adalah dungu sebetulnya. Oke. Ya, jadi pikiran kita terbatas oleh suatu hal, nggak ada kebebasan dalam berpikir. Oke. Itu. Jadi suka bacaan filsafat juga. Bacaan filsafat, iya suka. Semenjak nonton Rocky Gerung gitu. Oke. Ya, dari semua filsuf yang paling kamu sukai siapa? Ada Albert Camus. Oh, Albert Camus. Iya. Yeah. Jalan memutar ya. Betul. Kalau saya lebih ke Nietzsche. Oke. Iya. Friedrich Nietzsche. Filsafat telah mati itu. Iya. Ya. Kata Friedrich Nietzsche dulu mengungkapkan kata tersebut. Filsafat telah mati. Justru orang-orang filsuf pada waktu itu bereaksi tentang kalimat itu. Jadi ada semacam dialektika juga di situ tuh. Itu yang disuka dari Friedrich Nietzsche itu bisa menstimulasi untuk mengucapkan pikiran. Ya. Saya paling suka ketika dia bilang setiap orang punya kebenarannya. Ya, dan tidak ada yang namanya paling benar, paling salah gitu ya. Sekarang aktivitas sehari-hari apa? Aktivitas sehari-hari ya mungkin membuat konten. Buat konten. Ya, buat konten. Itu diseriusin apa hobi? Jadi diseriusin juga, jadi tempat cari suaka juga tuh di situ. Oke. Misalnya ada yang endorse, ada yang malah jadi, kan saya pertamanya itu buat untuk menghibur. Tetapi karena gaya bahasanya seperti Rocky Gerung, saya malah diundang di universitas-universitas untuk mengisi seminar, untuk membahas isu-isu nasional dan segala macam. Jadi kecemplung juga di situ. Sering tanya jawab dengan peserta? Iya, sering. Yang paling sering mereka tanyakan apa? Sering mereka tanyakan adalah apa solusi dari semua ini. Ya, karena banyak pesimistik ketika melihat realita keadaan sekarang, melihat pemerintahan sekarang, dia ingin agar supaya berperan di dalam merubah peradaban ini ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang menarik soalnya. Yes. Bagaimana membicarakan solusi ketika orang-orang bahkan nggak memahami masalahnya? Ya, itu. Karena kan ada kecenderungan orang yang teriak kritik atau berpendapat berbeda, ini justru kan mendapatkan serangan atau wah lu nggak bisa kasih solusi. Seolah-olah ketika orang mengkritik atau mengidentifikasi masalah, serta-merta juga harus cari solusi. Itu bagaimana? Enggak, sebetulnya itu ada pemikiran yang salah tuh. Kritik itu seperti kita melihat seseorang yang berdiri di tengah jalan, dan di tengah jalan itu ada tiang yang mau roboh. Kita kritik dia, jangan diri di situ dong, pindah. Lalu dia malah katakan, pindah ke mana? Kasih solusi dong. Maksud dari kritik itu, you jangan di situ, pindah jangan ketiban. Iya, jangan di situ, you bakal ketiban, pindah aja kemana gitu. Ya, jadi ini kan pola pikir yang memang ditancapkan oleh para pemimpin-pemimpin kemarin juga kan. Yes. Setiap kali orang kritik, emang lu udah bisa apa, prestasimu apa? Yes.
Lah kan nggak semua orang jadi presiden dan jadi menteri ya. Iya betul. Iya kan, kenapa pula kita harus berprestasi seperti presiden ya? Iya. Memang banyak yang lumayan ngawur sih kalau menurut gua ya. Tapi ya itu tadi ternak kedunguan tuh memang lagi Betul, sedang dipelihara sedang tuh dulu tuh. dipelihara besar-besaran. Iya. Kalau enggak kan nggak mungkin ada pupuk papa ya. Oke, Yes. jadi apa saranmu untuk Pak Prabowo? Jadi untuk Pak Prabowo, kita lihat kemarin udah ada pertemuan juga tuh dengan Jokowi, dengan SBY dan segala macam tuh. Yang kita inginkan tetap ada masyarakat itu tentang politik of hope tuh, tentang harapan bahwa ya dari pemerintahan kemarin kan banyak kejutan-kejutan yang ia buat tuh. Masalah hutang dari petani dihapuskan dan koruptor-koruptor diberantas. Nah, kita ingin tagih dari Pak Prabowo itu konsistensi dan komitmennya untuk memberantas korupsi. Justru kemarin pertemuan itu saya baca kan nggak ada keterangan tuh Prabowo ucapkan ini dan itu. Inihnya saya baca adalah untuk meminta izin pada Pak Jokowi. Minta izin? Iya, minta izin agar supaya meminta black book-nya. Black book daripada siapa aja tuh yang koruptor. Jadi Pak Jokowi ini punya buku dosa semua pejabat masa pemerintahannya gitu ya? Iya, itu asumsinya ya? Prediksi saya, karena nggak ada semacam keterangan di ini itu yang disebutkan oleh Prabowo. Nah, itunya adalah hermeneutic of suspicion-nya, kecurigaannya terhadap pemerintah Prabowo. Artinya kalau ia 2-3 minggu ini nggak memberantas koruptor yang publik tagih, kan ada berbagai macam nama yang publik tadi tuh yang ada di dalam kekuasaannya tuh. Nah, kalau itu nggak segera diaudit atau ada tindakan yang lebih lanjutnya, itu berarti Prabowo adalah presiden yang tersandra. Iya, Prabowo presiden yang tersandra, jadi hanya sebatas de jure-nya aja, sedangkan de facto-nya adalah Dr. Andes Mulyono. Oke, kalau memberantas korupsinya sih kelihatan. Ya. Tapi hanya pada tanda kutip musuh-musuh politik nih kan, kayak misalnya orang PDIP lagi ditarget nih di mana-mana, gitu kan? Tom Lembong, itu kan pihaknya Anies gitu ya. Tapi yang kita dengar dari kemarin-kemarin, misalnya Pak Erlangga, Pak Zulkifli Hasan, pada kemana tuh ya? Iya itu makanya ada dalam teori talk and walk. Kalau ini talk to the talk, ya kan? Bicara ke bicara. Kalau talk and walk itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Talk-nya itu memberantas korupsi. Walk-nya itu apa? Memberantas korupsi hanya sebatas yang di sampingnya aja. Jadi hukum itu iya, hukum itu bukan lagi tajam ke bawah tapi tajam ke samping doang. Tajam ke samping malah ya. Tajam ke samping doang gitu. Jadi kita tagih tetap konsistensi dari pemberantasan korupsi itu tuh yang memang membanggakan rakyat. Jadi kan rakyat bangga dengan ditangkapnya para tikus-tikus itu kan. Bangga lah terhadap drama-drama. Kalau ada drama penangkapan kayaknya rakyat seneng banget gitu ya. Drama. Ya karena ya seolah-olah ya itu memang yang menjadi momok yang paling jelas daripada perusakan negara kita, yaitu korupsi itu. Nah, salah satu program yang paling monumental dari Pak Prabowo, makan siang bergizi. Menurutmu itu satu hal yang katakanlah luar biasa, atau justru itu sebuah kritik terhadap Jokowi? Kenapa tuh jadi kritik Jokowi? Ya berarti kan selama 10 tahun gagal dong bikin anak Indonesia bergizi makannya. Iya betul. Mungkin secara tersirat seperti itu juga tuh ya. Tetapi tetap kita berpikir bahwa ambisi kekuasaan itu atau program-program pemerintahan dibatasi oleh APBN tuh. Ketika kita lihat APBN ya sepertinya nggak bakal berjalan secara lancar. Itu karena kan berebut juga dengan IKN dan segala macam. Dengan program-program fisik ya yang menjadi kebanggaan Pak Jokowi ya. Nah kan Pak Jokowi mewariskan pada kita infrastruktur jalan, ya, jembatan, lalu pelabuhan, bandara di mana-mana gitu ya. Menurutmu apakah itu akan abadi warisan itu? Jadi secara dampak psikologisnya juga ternyata ada kecacatan tuh. Misalkan yang dibanggakan adalah jalan tol.
sebetulnya jalan tol itu yang dibangun adalah tulang punggungnya aja. Tulang rusuknya nggak dia bikin. Beberapa bulan yang lalu ada seorang bidan yang kelelahan, itu dibopong 10 jam untuk menuju RSUD, rumah sakit. Karena akses jalan terhadap mobilnya nggak ada. Itu kan suatu kekacauan yang sangat terlihat. Dan di sepanjang jalan tol juga kan kebanyakan itu membunuh ekonomi setempat ya. Tempatnya dilalui truk dan mobilitas orang, kemudian orang jalan tol udah tembus langsung gitu. Tembus langsung. Jadi mempercepat sirkulasi elit, tetapi mempersempit pikiran. Itu dasarnya. Sementara tidak ada distribusi toh. Untuk insentif untuk ekonomi kan ya. Karena yang bisa menggali batu bara, timah dan sebagainya, nikel itu kan pasti orang-orang kaya, rakyat elit nggak menikmati juga. Iya, rakyat miskin nggak mungkin bisa menikmati jalan tol karena nggak mampu bayar. Yang dinikmatinya adalah utang tuh. Iya. Harusnya memang jalan pikiran ya, bukan jalan pikiran. Tol. Tapi tol perlu juga lah kalau pas mudik. Ya pas mudik lebih asik sih berlama-lama. Oh gitu ya. Iya. Melihat pemandangan dan segala macam. Oh ya oke. Tapi itu hanya apa namanya? Selera. Sehari-hari dipanggil teman apa? Genji. Genji panggilnya? Panggilnya Genji. Oh Genji. Genji itu tokoh Jepang yang apa namanya? Pemimpin. Dia rese tuh sebetulnya dulu. Semacam shogunnya lah ini ya. Oke. Terus sama pacar panggilnya apa? Belum ada nih kebetulan. Silakan daftar di DM. Takut kali ya gua nikah sama Rizky apa sama Rocky Gerung kali ya. Apa pesan untuk perempuan-perempuan yang belum bisa menemukan pasangan juga kayak kamu? Oke, tetap cinta itu sebetulnya bukan kata sifat, tetapi kata kerja. Karena cinta itu membutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Tanpa pengorbanan dan perjuangan itu bukan cinta, tetapi hasrat. Berat. Oke, sampai di sini dulu kita udah ngomong ngalor ngidul. Pengennya sih nggak ngomongin Pak Jokowi, udah capek. Tapi ya namanya juga pengalaman kan, sejarah harus didalami supaya tidak terulang di masa depan. Dan Bung Karno pernah bilang, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas. Kita lanjut nanti pada waktu yang akan datang. Terima kasih Bung Rizky. Terima kasih Bang Deddy. Sampai jumpa. Salam Makassar.